Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menyajikan tugas statistik dan rancangan percobaan dalam analisis regresi. Kami dari kelompok 22 terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Nurul Anisya, Adila Oktavia, dan saya sendiri Ilma Nur Fahmi. Data yang akan kami sajikan terlebih dahulu adalah data analisis regresi sederhana. Langsung saja, kasusnya adalah seorang pemilik supermarket ingin meneliti pengaruh banyaknya pengunjung per hari selama 10 hari berturut-turut terhadap hasil omset penjualan, di mana variabel bebas atau X-nya di sini adalah pengunjung dan variabel tak bebas atau Y itu sama dengan omsetnya. Dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian A, buatlah scatter plotnya. X-nya di sini adalah pengunjung per hari dan Y-nya itu hasil omset. Y-nya sama dengan 8,221X ditambah 29,19 dan R kuadratnya itu 0,832. Kemudian cara membuat scatter plotnya itu yang pertama membuat tabel data di Excel. Kemudian 2 memblok data variabel X dan Y. 3. Masuk ke menu insert dan memilih scatter pada submenu charts. Keempat, mengklik scatter plot yang telah ada, kemudian mengklik add charts element di menu design dan memilih existing list untuk memberikan nama pada sumbu X dan sumbu Y di scatter plot. Selanjutnya, memilih primer horizontal untuk mengetikkan hasil omset dan memilih primary vertikal untuk mengetikkan pengunjung per hari. Kelima, memilih trendly pada add scatter element dan memilih pilihan linear untuk membuat garis pada scatter plot. Keenam, memilih trendly pada add scatter element dan memilih more trendly option. Dan terakhir, memberi tanda checklist pada pilihan display equation on charts dan display R squared flow on charts. B, buatlah persamaan garis regresi linear sederhana. Sini perhitungan manual untuk mengetahui persamaan regresi itu ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di mana sigma X sama dengan 208, Y 2002, X kuadrat 4600, Y kuadrat 42.328, XY 43.891. Hasil B1 itu 8,2215, B0 291928 dan dibulatkan menjadi 29,193. Dugaan persamaan garis regresi linear yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X, Y sama dengan 29,193 ditambah 8,2215 X, atau omset sama dengan 29,193 ditambah 8,2215 kali pengunjung. Dalam hal ini, tidak ada jumlah pengunjung sama dengan 0. Hal ini mengidentifikasi bahwa untuk jumlah pengunjung yang berada dalam selang pengamatan sebanyak Rp29.183 adalah hasil omset yang tidak diterangkan oleh jumlah pengunjung, dan setiap penambahan satu pengunjung, hasil omset akan mengalami kenaikan sebesar Rp8,2215. Nah, hasil yang didapatkan di Excel itu adalah interpretnya itu B0 dan X variabel satunya itu B1 dan dapat kita lihat pada slide tersebut ya. Selanjutnya, soal poin C. Variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih? Jelaskan mengapa demikian. Pada kasus regresi sederhana, hanya terdapat satu variabel X atau variabel penjelas atau juga disebut variabel yang memberikan pengaruh, di mana
Hal ini berbeda dengan analisis berganda yang memiliki dua variabel X. Karena hal tersebut, pertanyaan pada poin C tidak dapat dijawab dalam kasus analisis regresi sederhana, karena kita tidak bisa menentukan variabel mana yang lebih memberikan pengaruh lebih besar, karena hanya ada satu variabel yang memberikan pengaruh. Selanjutnya, soal poin D. Berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Untuk mendapatkan koefisien determinasinya, kita menggunakan rumus R⁻² sama dengan JK regresi per JK total. Dari rumus tersebut, didapatkan nilai yaitu 0,832 atau 83,2%, yang artinya 83,2% keragaman pada omset atau variabel Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada pengunjung atau variabel X. Koefisien determinasinya ini juga kita dapatkan dari hasil analisis data pada Excel. Hasilnya dapat dilihat pada tabel yang diberikan. Pada angka yang diberikan warna merah merupakan koefisien determinasi pada kasus ini, yaitu 0,832002,662. Selanjutnya, soal poin E. Lakukan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas atau variabel Y. Sementara pada analisis regresi sederhana hanya menggunakan satu variabel X, sehingga uji F tidak diperlukan dalam regresi ini. Selanjutnya pada poin B dan D tadi dijelaskan atau disajikan hasil analisis data dari Excel. Cara membuat hasil data analisis tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat tabel data di Excel. Kedua, memilih menu data dan mengklik data analisis pada submenu analisis. Ketiga, akan muncul tab kecil sebagai berikut. Kemudian memilih pilihan regression dan mengklik OK. Yang keempat, akan muncul tab kecil baru lagi. Memblok data variabel Y atau hasil omset untuk memasukkan Y range dan memblok data variabel X atau pengunjung untuk memasukkan X range. Lalu mengklik OK. Selanjutnya akan didapatkan hasil sebagai berikut. Di sana ada R² yang telah didapatkan tadi, yaitu 0,832002,662, dan nilai dari persamaan regresi yang telah didapatkan untuk interceptnya atau B0-nya yaitu 29,19298246, dan X variabel 1 sebagai B1-nya yaitu 8,221491,228. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang memiliki dua variabel bebas atau lebih. Dalam tugas ini, kami mengambil kasus seorang mahasiswa meneliti apakah terdapat pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang pemakai produk. Di sini, variabel X1 adalah harga, variabel X2 adalah pendapatan, dan variabel Y adalah konsumsi. Bisa dilihat pada tabel pada salin dia. Karena angka yang terlalu besar pada data, sehingga kami sederhanakan dengan dibagi bilangan 1000, sehingga didapatkan angka yang lebih sederhana seperti ini. Buatlah persamaan garis linear berganda. Untuk membuat persamaan ini, kita lakukan perhitungan manual untuk mengetahui persamaan regresinya. Pada tabel ada X1, X2, Y, X1 kuadrat,
X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Setiap variabel dan yang telah dikalikan dan dikuadratkan menghasilkan sigma atau jumlah dengan total yaitu X1 28,8, X2 88,8, Y 56,4, X1 kuadrat 93,312, X2 kuadrat 901,44, Y kuadrat dengan 341,28, X1, X2 243,648, X1Y 165,888, dan X2Y sebanyak 540. Untuk tahap selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan seperti ini. Selanjutnya, nilai-nilai yang didapatkan tadi itu dimasukkan pada rumus untuk mencari B1 dan B2 serta A untuk menyajikan persamaan regresi berganda. Untuk B1 kita dapatkan 0,843537415, B2 0,43731778843, dan A sebesar minus 0,672 7896794. Untuk A, kita kalikan dengan 1000, sehingga didapatkan 6 minus 672, minus 672,76969794. Hasil ini bisa kita dapatkan juga melalui analisis data pada Excel. Di sini dilihat bahwa interceptnya ini merupakan variabel Y-nya, kemudian X variabel 1 merupakan X1, X variabel 2, dan X2. Sehingga didapatkan persamaan dengan Y sama dengan minus 672,770 ditambah 0,844 X1 tambah 0,437 X2 atau konsumsi sama dengan minus 672,770 tambah 0,844 kali harga dan tambah 0,437 kali pendapatan. Persamaan regresi linear berganda tersebut adalah konstanta sebesar minus 672,770 menunjukkan bahwa jika harga atau X1 dan pendapatan X2 sama dengan 0, maka konsumsi produk atau variabel Y nilainya sebesar minus 672,770 rupiah. Kemudian, koefisien regresi variabel harga atau X1 sebesar 0,844. Artinya, jika harga X atau X1 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk atau variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,844 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Koefisien regresi variabel pendapatan atau variabel X yang kedua sebesar 0,437. Ini mengindikasikan bahwa jika pendapatan atau X2 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk atau variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,437 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. B. Variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus yang dipilih? Jelaskan mengapa demikian. Dilihat dari persamaan garis regresi, nilai B1 lebih besar dibandingkan dengan nilai B2. Bisa kita lihat di sini. Ya, nilai B1 sebesar 0,843 dan nilai B2 sebesar 0,437. Nilai B1 menandakan kemiringan X1 dan B2 menandakan kemiringan X2. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harga produk yang merupakan variabel X1 ini lebih berpengaruh daripada pendapatan dalam menentukan konsumsi produk X. Berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Dari persamaan ini didapatkan
koefisien determinasinya sebesar 0,8645672999. Dengan hasil analisis data di Excel yang sama, menunjukkan hasil yang sama. Nah, koefisien determinasi ini atau koefisien R kuadrat sebesar 0,8645 atau 86,45%, artinya bahwa 86,45% konsumsi produk dapat dijelaskan oleh keragaman pada harga produk dan pendapatan. Sisanya sebesar 13,55% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. D. Lakukan UJF. UJF ini kita lakukan melalui hasil analisis data di Excel. Untuk B1 sama dengan B2 sama dengan 0, artinya harga produk dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi produk. Sedangkan jika B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, harga produk dan pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk. Nilai F hitung didapatkan adalah 22,34 dengan taraf signifikan yang ditandai dengan warna biru pada tabel, yaitu sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 4. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa secara serempak, variabel bebas, yaitu harga dan pendapatan, berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas atau variabel Y, yang merupakan konsumsi produk untuk taraf signifikan 5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.